Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dimudahkan Allah dalam belajar dimanapun teman-teman berada. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah melaksanakan PTS. Semoga nanti nilainya sesuai dengan apa yang diusahakan teman-teman ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang suci dari hadas kecil dan besar. Nah, apa itu hadas kecil dan hadas besar? Jadi hadas kecil adalah suatu hal-hal yang dia membatalkan tetapi bisa disucikan kembali hanya dengan berwudu dan tayamum. Misalnya buang angin, BAB, BAK. Nah, itu bisa disucikan hanya dengan bertayamum dan berwudu. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang ketika dia keluar maka harus disucikan dengan cara mandi wajib. Contohnya apa? Contohnya haid, nifas. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wudu dulu. Jadi cara bersuci dengan cara berwudu. Nah, jadi pengertian wudu di sini adalah mempergunakan air untuk menyucikan anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu. Jadi, hanya beberapa bagian tubuh saja yang diusap, misalnya muka, tangan sampai siku, terus kepala, telinga, dan kaki sampai dengan mata kaki. Nah, jadi tidak semuanya ya. Jadi berwudu ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat dan tawaf. Kalau tidak wudu maka kegiatan ibadahnya akan menjadi batal atau tidak sah. Nah, berwudu hukumnya menjadi sunnah apabila hendak berzikir, berdoa, tidur, dan lain-lain. Jadi teman-teman nanti sebelum melaksanakan sholat kan pasti berwudu ya. Jadi kalau hendak berwudu maka sholatnya tidak akan sah. Nah, ketika teman-teman mau berdoa kepada Allah, maka disunahkan untuk berwudu dahulu. Agar apa? Agar doanya semakin diijabah oleh Allah. Ketika berzikir pun juga begitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang fardu wudu. Jadi apa sih fardu wudu itu? Fardu wudu adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika berwudu. Jadi kalau misal nanti fardu wudunya salah satu saja tidak dikerjakan, maka mengakibatkan wudunya menjadi tidak sah. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk sholat. Jadi fardu wudu di sini ada 6. Yang pertama, niat melaksanakan ibadah wudu karena Allah. Jadi niatnya ini tidak usah diucapkan, cukup di dalam hati. Boleh dengan nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala, atau cukup dengan membaca basmalah. Jadi tidak usah diucapkan, di dalam hati saja. Yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini, batasan wajah dalam berwudu adalah dari mulai pangkal tumbuhnya rambut sampai bawah dagu dan kedua telinga dari kedua sisi. Jadi depannya telinga ini. Jadi harus merata, tidak boleh hanya depannya saja, tidak boleh hanya daerah hidung dan mata saja. Nah, yang ketiga membilas kedua tangan sampai siku. Minimal adalah sampai siku, jadi boleh dilebihkan sedikit. Agar apa? Mengantisipasi biar nanti tidak ada bagian-bagian yang tertinggal. Nah, yang keempat adalah mengusap kepala. Jadi kepala seperti yang sudah Ustazah ajarkan, dari depan ke belakang, lalu ditarik ke depan lagi. Nah, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ini pun juga sama seperti siku tadi ya, boleh dilebihkan. Khawatir ada beberapa bagian yang tidak terkena air wudhu. Nah, selanjutnya adalah tertib. Jadi tidak boleh diacak-acak urutannya. Jadi setelah membasuh muka berarti tangan, tidak boleh setelah membasuh muka kaki dulu baru telinga baru ini. Nah, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya adalah sunnah berwudu. Sunnah wudu di sini ada 13 sunnah. Jadi yang boleh dilakukan, boleh tidak, tapi lebih baik dilakukan ya. Jadi yang pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu, yang ketiga bersiwak. Bersiwak ini seperti menggosok gigi tapi menggunakan
batang pohon siwak ya. Yang keempat, berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima, menghirup air ke hidung, jadi melakukan istinsyak dan mengeluarkan air dari hidung, istinsyak. Jadi tidak usah terlalu dalam biar tidak sakit. Yang keenam, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali kecuali kepala dan telinga, hanya diusap 1 kali. Jadi sunnahnya yang lain diusap 3 kali, kepala dan telinga diusap 1 kali saja. Jadi yang nomor 7, melebihkan membilas anggota wudhu melebihi batasnya. Jadi kata Ustazah tadi, mending dilebihkan daripada nanti ada bagian tubuh yang kurang terkena air wudhu. Nomor 8, menyela-nyela janggut ketika membasuh muka. Jadi ini untuk bapak-bapak yang punya janggut ya, itu disunahkan untuk menyela-nyela janggutnya. Biar apa? Biar wudhunya semakin merata. Yang ke-9, menggosok anggota tubuh. Jadi tidak hanya sekedar dikenakan air aja seret-seret, tapi tetap digosok juga, jadi biar semakin rata. Nomor 10, mengusap bagian dalam telinga dengan jari telunjuk dan luar telinga dengan ibu jari, seperti yang sudah diajarkan Ustazah di kelas 1 sampai dengan 3 saat didampingi Ustazah ya. Nah, insya Allah teman-teman masih hafal kan? Nah, nomor 11, berkesinambungan antara satu anggota wudhu dengan lainnya. Seperti Ustazah bilang tadi, tidak boleh mencar-mencar, tidak boleh habis telinga, kaki, langsung muka. Nah, jadi harus tertib. Yang ke-12, hemat dalam menggunakan air, jadi tidak boleh boros. Cukup sedikit tapi pas. Nah, nomor 13, membaca doa setelah berwudu. Jadi masih ingat ya teman-teman doanya setelah berwudu itu apa? Nah, insya Allah itu. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi teman-teman, seperti yang sudah teman-teman pelajari dan teman-teman tahu, hal-hal yang membatalkan wudu ada yang keluar dari kemaluan atau dubur. Jadi seperti buang angin, BAB, BAK itu mengharuskan kita untuk berwudu kembali biar suci, jadi tidak perlu mandi. Yang kedua adalah tidur pulas dalam keadaan berbaring. Jadi kalau misal tidurnya ini dalam keadaan duduk, jadi duduk terus ketiduran, itu tidak mengharuskan untuk melakukan wudhu ya, tidak mengharuskan untuk bersuci. Jadi kalau misal ketiduran tapi berbaring terus pulas sampai nggak tahu mana-mana, itu mengharuskan untuk berwudhu. Selanjutnya adalah hilang akal karena gila, mabuk, dan pingsan, baik disengaja maupun tidak. Jadi dibius atau tidak dibius, jadi sengaja ataupun tidak, itu tetap membatalkan wudhu. Selanjutnya adalah menyentuh kemaluan, baik sengaja maupun tidak. Nah, insya Allah itu pelajaran dari Ustazah. Semoga teman-teman semakin merefresh ya apa yang sudah kita pelajari selama kelas 1, 2, 3. Jadi sudah kelas 4, semoga wudhunya juga semakin sempurna. Jadi jangan lupa untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Biar apa? Biar pahalanya semakin bertambah. Insya Allah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.